Halo, selamat datang kembali di Ide Explore Insider Channel. Kita masuk ke video part 2. Kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah Mark. Nah, Mark di hari Jumat ini penutupan ya, dia menguat 3,1%. Ini juga boleh diperhatikan pergerakannya. Kalau dia berhasil breakout 680, targetnya 710 dan 735. Ini juga mudah-mudahan EMA 10 dan 30-nya crossing ya untuk masuk ke fase uptrend mudah-mudahan. Tapi kalau misalkan dia turun lagi gagal gitu ya di bawah lalu close di bawah 615, sebaiknya jangan masuk dulu. Mungkin kalau teman-teman yang beli di support mungkin bisa jualan dulu. Selanjutnya adalah Pan Air. Nah, untuk Pan Air ini luar biasa ya. Ini super uptrend. Nah, dia hari ini kembali menguat lagi 3,9%, berhasil close di atas harga 515. Masih ada resisten 555. Ini boleh diperhatikan kalau misalkan ternyata lanjut. Targetnya adalah di 605 untuk minggu depan kalau dia lanjut naik ya. Kalau misalkan bisa tembus, mudah-mudahan bisa ke 710. Selanjutnya adalah Ruiz. Nah, Ruiz masih bolak-balik ya di atas pergerakan EMA 10. Ini selama masih di atas harga 220 harusnya masih oke untuk diperhatikan. Nah, kalau misalkan untuk saat ini sudah terjadi closing ya EMA 10 dan 30. Yang mudah-mudahan ini masuk ke fase uptrend. Jadi pantau aja beberapa hari ke depan, di minggu depan apakah dia langsung kuat naik. Nah, sayangnya belum berhasil close di atas 252 ya, setelah sebelumnya di tanggal 23 Desember kemarin dia naik, ditutup dengan arah, lalu koreksi, dan saat ini masih bergerak sideways nih. Nah, ini kita lihat aja kalau misalkan ternyata dia kembali menguat lagi untuk Ruiz dan bisa paling nggak close di atas 252. Mudah-mudahan resisten 272-nya juga kena dan 296-nya juga bisa ditembus. Jadi dipantau aja untuk Ruiz. Mudah-mudahan bisa kasih profit buat teman-teman di tahun depan. Selanjutnya adalah Leon ya. Leon singa sudah 3 hari. Nah, ini luar biasa di tanggal 28 kemarin dia arah 25%. Terus di hari Kamisnya 17% dan hari ini dia menguat 19,8%. Nah, kita lihat apakah di minggu depan dia lanjut lagi. Target kalau misalkan lanjut, next targetnya adalah di 1005. Selanjutnya ada saham Tugu. Nah, Tugu juga kembali menguat ya. Ini mudah-mudahan nggak balik lagi ke bawah. Ini trennya mulai bergerak ke atas pelan-pelan. Hari ini berhasil breakout juga 1690. Nah, kalau misalkan dia berhasil tembus lanjut ya di minggu depan, targetnya di 1835. Nah, mudah-mudahan dia bisa bertahan nih di atas 1835 beberapa hari supaya nanti EMA 30 dan 10-nya ini crossing dan untuk masuk ke fase uptrend. Nah, untuk saat ini mungkin masih trading jangka pendek ya atau jangka menengah. Lihat aja kalau misalkan mungkin teman-teman udah ada yang masuk ya di tanggal 23 ya atau di tanggal 26-nya mungkin ada yang masuk. Nah, kalau misalkan dia bisa close di atas 1835 mungkin bisa di TP dulu. Harapannya nanti tunggu lagi masuk lagi ketika terjadi crossing antara EMA 10 dan 30-nya. Selanjutnya adalah IMPC. Nah, IMPC sudah hampir crossing ya antara EMA 10 dan 30-nya. Ini masih boleh diperhatikan pergerakannya dia sideways ya, sudah sideways sekitar 1 minggu lebih, mungkin hampir 2 minggu. Nah, ini kita lihat aja kalau IMPC berhasil breakout 3560-nya. Targetnya adalah di 3690. Kalau misalkan dia close di atas 3690, masih ada resisten di 3750. Kalau tembus ya berarti masih dia menuju ke target berikutnya di 3900, 3950 dan 4040. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah BAT. Nah, untuk BAT ini juga sudah terjadi crossing ya di tanggal 22 dan 23 ini. Nah, lalu dia koreksi ya, retest. Nah, ini mudah-mudahan peluangnya bagus selama dia nggak close di bawah 845. Nah, ini kalau misalkan ternyata di minggu depan dia lanjut lagi, targetnya adalah dia paling nggak harus close di atas 890. Nah, kalau misalkan 80 sudah ditembus, masih ada resisten 900. Nah, ini targetnya agak panjang memang. Kalau dia bisa tembus
900-an ya atau 905 ya. Kalau misalkan dia bisa tembus 905 juga, target ini agak jauh ya ke 1080. Jadi dipantau aja untuk BAT, mudah-mudahan bisa kasih profit juga buat teman-teman. Selanjutnya adalah IDEA. Nah, untuk IDEA hari ini kena support 81 ya, kembali menaik lagi, tapi sayang juga belum bisa tembus 90-nya, hanya di colek aja, lalu dia closing di harga 89 atau doji di harga 89. Nah, ini diperhatikan aja kalau misal ini sudah naik beberapa hari ya, kalau terjadi pembalikan arah karena terjadi doji. Kalau misalkan di minggu depan dia terjadi candle merah, tapi kalau selama dia nggak tembus dari 81 harusnya masih aman. Tapi kalau misalkan udah tembus 81 ini mesti hati-hati. Tapi mudah-mudahan sih nggak selalu ya, nggak selalu doji itu dia harus balik arah, tapi kadang-kadang juga dia masih bisa terus. Nah, kalau misalkan dia bergerak terbatas atau close di atas harga 90 ini bagus. Next target adalah di 97. Ini masih ada resisten ya di 95, jadi mudah-mudahan juga bisa ditembus oleh IDEA. Selanjutnya adalah PADA. Pada hari ini ditutup ARB ya, sempat menguat sampai dengan ke level harga 310. Sayangnya di penutupan dia turun sampai dengan ARB, ya kita lihat aja apakah dia masih mau melanjutkan trennya untuk naik atau enggak. Pastikan aja dia masih bertahan di atas support 242 ya untuk pada. Selanjutnya adalah TPSC ya atau Temposcan. Nah, hari ini dia menguat 2,1% ya. Close di resistance 1410. Belum ditembus, kita lihat apakah di minggu depan dia langsung tembus atau justru malah akan koreksi lagi. Kalau koreksinya masih di atas 1400 masih oke ya, tapi kalau misalkan dia closing di bawah 1400 ya tunggu dulu ya, tunggu ada candle hijau lagi kalau mau masuk. Tapi kalau ternyata dia lanjut di atas 1410, targetnya adalah di 1455. Selanjutnya adalah Mimix. Mimix masih uptrend terus ya. Sudah sempat breakout ya 380, tapi sayangnya nggak kuat, nggak bertahan di atasnya. Masih boleh diperhatikan kalau dia lanjut lagi. Ini masih sangat uptrend untuk Mimix. Kalau misalkan koreksi, pastikan koreksinya nggak tembus 318 ya. Kalau tembus 318 sebaiknya take profit dulu kalau teman-teman yang beli sudah lama. Selanjutnya adalah IRA. IRA juga hari ini menguat 2,8% ya, sempat sampai ke harga 1150, tapi akhirnya closing di harga 1080. Ini mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ya, atau minimal dia bertahan dulu di atas MA30 atau di atas 1075 ya beberapa waktu. Ya, kalau misalkan dia selama bisa bertahan di atas 1075 ini masih oke. Atau sekalian aja bertahan di atas top boxnya di atas 1085. Nah, ini mudah-mudahan bisa kembali uptrend ya, karena tempo hari cuma sekali doang naik kencang, habis itu turunnya cukup dalam. Nah, ini sudah ada penguatan lagi, mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi. Kalau target paling tingginya untuk saat ini adalah di harga 1300. Next adalah SDPC. SDPC hari ini kembali menguat 11,4%, berhasil breakout 320. Ini juga masih boleh diperhatikan minggu depan kalau dia lanjut lagi ya. Kalau misalkan dia bisa break high-nya hari ini atau di hari Jumat di atas 348, targetnya adalah di 396 untuk SDPC. Mudah-mudahan masih bisa lanjut. Selanjutnya adalah Merat. Merat sudah ada tanda-tanda kembali penguatan, tapi sayangnya dia belum berhasil bertahan di atas 775 ya. Tunggu aja dia bergerak di atas 775, mungkin sekitar 1 atau 2 minggu lagi. Pantau aja untuk Merat apakah dia akan lanjut naik lagi atau justru malah akan break support 720-nya ya. Jadi diperhatikan aja untuk Merat. Selanjutnya adalah Nelly. Nelly hari ini bagus closingnya, menguat 4% ya, di atas resisten 308. Dia close di harga 310. Nah, ini boleh diperhatikan juga nanti di minggu depan apakah Nelly akan lanjut naik ya. Kalau bisa tembus 314, targetnya adalah di harga 324 ya. Kalau misalkan ternyata dia bisa close di atas 324, masih ada resistance lagi 338. Selanjutnya adalah MITI.
Nah, MITI hari ini sudah kena target ya di 198, malah ditutup terkoreksi 4,4%. Tapi nggak apa-apa ya, ini mudah-mudahan masih berpeluang untuk MITI lanjutkan uptrend ya, karena memang sudah lama dia sideways bergerak naik turun. Nah, kemarin ini dia berhasil breakout di hari Kamis yang menguat 5,3% ya, tembus 170-nya. Nah, hari ini dia close di 178. Masih boleh diperhatikan, dia juga nggak tembus 170. Mudah-mudahan di minggu depan dia kembali menguat lagi ya. Bisa tembus 198 akan sangat bagus. Masih ada target berikutnya yaitu di 234 untuk MITI. Selanjutnya adalah WINS. Ini WINS juga udah makin menarik untuk dipantau lagi. Sayangnya belum berhasil bertahan di atas MA30-nya ya, atau di atas harga 328. Diperhatikan aja kalau dia sudah berada di atas harga 328. Nah, top boxnya atau resisten berikutnya adalah di harga 342. Mudah-mudahan bisa ditembus target 368. Kalau tembus 368, next target adalah di 420. Begitu juga GPSO, hari ini berhasil breakout resistance 149 menguat 13,19%. Apakah di minggu depan lanjut? Kita lihat targetnya paling nggak close di atas 173. Masih ada resistance 193, next target adalah 208 kalau tembus resistance 193. Berikutnya adalah VTNY. VTNY hari ini koreksi 2,6%, masih di atas harga 450 ya, 450 atau close sama dengan 450. Mudah-mudahan masih bisa menguat lagi ya. Kalau misalnya koreksi pun nggak tembus dari 432, harusnya masih oke. Tapi kalau ternyata di minggu depan dia menghijau lagi, ya targetnya di resisten 506. Kalau bisa tembus di atas 506, mudah-mudahan bisa lari kencang ya, bisa naik terus. Mudah-mudahan. Dan saham yang terakhir untuk video part 2 adalah APLI. Nah, ini untuk APLI tidak terlalu liquid, jadi juga ini mesti hati-hati masuk saham ini. Nah, ini kenapa alasannya saya masukkan di watchlist dan juga analisa, karena memang dia berhasil breakout 266. Mudah-mudahan dia bisa lari kencang ya ke utara, jadi diperhatikan aja alokasi dananya kalau tertarik saham ini. Tapi juga masih hati-hati karena ini dia masih ada gap di sini. Mudah-mudahan kalau misalkan dia tutup gap, mudah-mudahan bisa kembali naik lagi ya. Diperhatikan aja untuk gapnya. Untuk saat ini, untuk gap ini masih ada di 256. Jadi mudah-mudahan sampai kena 256 terus dia lanjut naik lagi. Karena hari ini juga volumenya lebih tinggi dari volume-volume hari biasanya. Mudah-mudahan bisa naik terus untuk APLI. Oke, mungkin segitu dulu untuk video part 2. Masih ada video berikutnya, part berikutnya. Jadi stay tune terus ya, tungguin aja. Makanya jangan lupa aktifkan loncengnya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.